Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, Abraham berperang dengan 4 raja. Karena 4 raja ini menjadi ancaman bagi keponakannya yang bernama Lot. Ini cerita dari bacaan pertama. Dan ternyata dalam peperangan itu Abraham menang. Dan karena kemenangan itulah Melkisedek, seorang tokoh misterius yang tiba-tiba muncul dengan roti dan anggur, dia mempersembahkan kemenangan itu kepada Allah. Jadi roti dan anggur yang dibawa oleh Melkisedek itu menjadi kurban syukur, kurban terima kasih kepada Allah yang telah memimpin perjuangan Abraham dan keponakannya Lot untuk memenangkan pertarungan. Di dalam perjanjian baru yang tadi kita dengar dari Injil Lukas, ceritanya agak mirip, tetapi kali ini Yesus tidak berhadapan dengan dunia yang saling berperang, tetapi Yesus berhadapan dengan kesulitan lain. Orang-orang yang mengikuti dia berada dalam keadaan lapar, dan karena itu dia berkata kepada para murid, kamu harus beri mereka makan. Mereka lapar, mereka butuh kekuatan, mereka butuh kesegaran. Dan ternyata para murid tidak bisa melakukan itu karena yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 potong ikan kecil. Nah, apa yang Yesus buat? Dia mengucap syukur atas roti dan 2 ikan itu, lalu dia memberi makan kepada orang-orang yang lapar itu. Dan kita semua tahu dari cerita tadi, mereka makan sampai kenyang, masih dikumpulkan lagi sisa, dan itu sisanya 12 bakul. Dalam bacaan kedua dari Rasul Santo Paulus kepada umat di Korintus, Paulus berbicara tentang ini, misa kudus yang kita rayakan ini tiap-tiap kali, entah misa harian atau misa pada hari Minggu. Paulus mengatakan yang terjadi di misa itu adalah kita merayakan wafat dan kebangkitan Tuhan. Setiap kali kita makan roti, setiap kali kita minum darah anggur dalam Ekaristi, kita mengenangkan wafat Tuhan sampai dia datang. Artinya Paulus mau memberitahu kepada kita bahwa perayaan ini adalah perayaan kenangan. Kenangan artinya dia tetap berlangsung. Peristiwanya sudah selesai 2000 tahun lalu, tetapi Kristus yang menyerahkan dirinya sebagai makanan bagi kita itu tetap berlangsung sampai hari ini. Dan akan terus-menerus berlangsung selama gereja ada di dunia ini, selama dunia ini masih beredar, misa kudus akan tetap dirayakan karena Kristus hadir di tengah-tengah kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, mari kita coba simak sedikit apa arti Ekaristi ini bagi kita. Tahun 2005 pada bulan akhir Maret, 31 Maret, itu ayah saya berada di dalam keadaan sakratul maut. Maka dipanggillah seorang romo untuk memberi minyak suci. Romonya datang dengan membawa minyak suci mengurapi ayah saya. Tetapi romo itu lupa membawa hosti. Dia lupa. Maka dia pulang. Ya, menurut cerita, saya tidak ada waktu itu.
Menurut cerita ya ayah sebenarnya sudah harus meninggal ya setelah menerima pengurapan itu. Tetapi ternyata tidak. Dia masih gelisah. Lalu orang-orang yang ada di sekitar, hanya seorang adik saya yang perempuan tinggal di rumah. Dipikir-pikir kenapa ya Bapak tidak meninggal ya padahal sudah sangat berat sekali ya. Lalu dia pikir-pikir, rupanya mungkin dia belum terima itu hosti. Maka adik saya lari ke Romo dan bilang, Romo lupa kasih hosti kepada Bapak. Romonya kembali dengan membawa hosti itu. Dan begitu ayah saya makan, taruh hosti di mulutnya itu, tidak tahu bisa punya atau tidak. Tetapi setelah itu dia pergi dengan damai. Nah ibu bapak, dalam pikiran ini saya mengingat bahwa Kristus adalah makanan dan dia memberi dirinya itu sebagai makanan supaya perjalanan kita sampai ke surga itu sungguh-sungguh berjalan di jalan kebenaran. Nah, kalau kita bertanya kenapa Ekaristi Kudus itu amat penting untuk perjalanan kehidupan kita. Kenapa? Jawabannya adalah karena dunia kita ini kacau. Dan kekacauan dunia ini dapat menghalangi perjalanan kita yang benar. Kita bisa terseret oleh karena kekacauan itu. Kita bisa terhanyut oleh karena kekacauan dunia itu. Dan karena itu kita hilang arah dan perjalanan kita bisa membuat kita tidak sampai ke tujuannya. Mari kita coba lihat beberapa bentuk kekacauan dunia. Seperti tadi di dalam bacaan pertama ada peperangan. Abraham memenangkan peperangan itu. Di dalam bacaan Injil ada kelaparan. Dan Kristus mengatasi kelaparan itu. Nah, mari coba kita lihat beberapa bentuk kekacauan dunia yang membuat kita perlu sekali Ekaristi Kudus. Kekacauan dunia yang pertama adalah kita semua tahu sekarang dunia lagi sedang berada di dalam peperangan. Peperangan antar negara. Ya? Dan di dalam peperangan itu ada kekerasan. Dan kekerasan itu terjadi bukan hanya antar negara dengan negara, tetapi di dalam keluarga kita juga. Kadang-kadang ada kekerasan. Kekerasan antara suami kepada istri, dari istri kepada suami, kekerasan dari orang tua kepada anak-anak, juga kekerasan dari anak-anak kepada orang tua. Di dalam kehidupan bersama kita mengalami ini. Ada perang kecil, ada kekerasan. Ada kebencian, ada dendam. Banyak kali saya dalam counseling dengan keluarga ada cerita-cerita yang mengatakan seperti begini. Wah, suamiku lihat aku itu seperti lihat barang bau busuk begitu. Dia nggak suka dekat dengan aku. Nah, ternyata ya sudah berbagi cinta ya. Makanya ya yang ini dianggap basi begitu kan. Ya. Tapi ada cerita seperti begitu. Tetapi ini adalah bentuk kekerasan di dalam rumah tangga. Ada kata-kata yang membuat kita merasa tidak enak. Rumah tangga tidak aman. Ini bentuk pertama. Bentuk kedua adalah kita melihat di sekitar kita banyak orang yang menderita. Banyak orang tidak punya tempat tinggal yang layak. Mereka menderita karena kedinginan. Tidak punya cukup pakaian untuk mengalas badan. Ini bentuk penderitaan yang kita lihat. Kekacauan yang kedua. Kekacauan yang ketiga yang kita lihat adalah perbedaan-perbedaan di antara kita. Perbedaan gender. Perbedaan suku. Perbedaan agama. Perbedaan ras, perbedaan etnis, macam-macam perbedaan antara kaya dan miskin.
Perbedaan-perbedaan ini tidak membuat kita untuk bersekutu, untuk bersaudara. Bahkan perbedaan itu membuat kita jauh dari persaudaraan, jauh dari persekutuan. Kita saling mencurigai satu terhadap yang lain. Ini kekacauan yang ketiga. Kekacauan yang keempat adalah banyak orang di antara kita, di sekitar kita, hidup di dalam kesepian. Kenapa sepi? Sebab mereka diasingkan, mereka dipisahkan daripada orang-orang yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka. Dan yang terakhir, di antara kita terjadi kekacauan ketika kita saling melukai, kita saling menyiksa, kita saling membunuh satu terhadap yang lain. Ini terjadi di dalam kehidupan bersama. Nah, Ibu Bapak, bentuk-bentuk kekacauan inilah yang membuat kita perlu ada kekuatan baru, perlu ada kesegaran baru, perlu ada air kehidupan, perlu ada roti yang memberi kita kekuatan untuk tidak terseret di dalam bentuk-bentuk kekacauan itu. Sebab kekacauan seperti begitu justru menghalangi perjalanan kita, menghambat langkah-langkah kita menuju persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ekaristi Kudus adalah perayaan di mana Kristus memberikan dirinya kepada kita sebagai bekal. Bekal ini menolong kita pulang, berjalan, bersiara dengan benar, di jalan yang benar, tidak tersesat, tidak salah arah, tidak menyimpang, berjalan lurus sampai kita bersekutu dengan sumber atau asal kehidupan kita, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itulah sebabnya tema yang kita renungkan hari ini adalah tubuh dan darah Tuhan adalah bekal untuk ibu, bapak, dan saya dalam perjalanan kita pulang bersekutu kembali dengan Sang Pencipta kita. Moga-moga kita semua mencintai Ekaristi ini, mencintai perjumpaan kita dengan Tuhan, mencintai untuk mendengarkan firman-Nya di dalam Ekaristi Kudus, karena firman Tuhan, tubuh dan darahnya itu sungguh bekal yang tahan dalam perjalanan pulang kita. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, kita membawa bekal juga. Bahkan mobil-mobil yang kita pakai pun, kalau kita pergi ke Surabaya dengan mobil juga perlu bekal. Pada titik tertentu supirnya bilang, "Pak, aku beli bensin dulu ya, bensin mau habis ya." Jadi mobilnya perlu minum juga, dia perlu bekal. Kita juga perlu istirahat. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara, Ekaristi Kudus ini adalah bekal kita dalam perjalanan pulang. Dan bekal ini tidak basi, bekal ini tidak busuk, bekal ini tahan sampai selama-lamanya. Tiap-tiap kali kita makan tubuh dan darah Tuhan, kita dikuatkan untuk terus berjalan di jalan yang benar. Amin.